Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istanato Dul Arsak dari kelas 3D. Saya akan menjelaskan alat ukur mekanik. Pembahasan kali ini adalah telescoping gauge, dial indikator, bore gauge, screw bit gauge, outside micrometer. Pengertian alat ukur. Alat ukur merupakan suatu alat yang digunakan untuk melakukan proses inspeksi terhadap suatu benda. Juga mengatakan bahwa alat ukur adalah perangkat yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi atau sudut. Telescoping gauge. Telescoping gauge secara umum berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda yang mempunyai diameter yang kecil atau yang tidak sanggup diukur dengan alat ukur mikrometer dalam. Telescoping gauge adalah bore gauge yang bekerja dengan menggoyangkan pegangan bore gauge untuk dapat mendapatkan diameter lubang yang tepat. Selanjutnya, ukuran diameter lubang dibaca menggunakan alat lain seperti mikrometer atau dial gauge. Kegunaan telescoping gauge berfungsi untuk mengukur diameter dalam suatu benda yang mempunyai diameter yang kecil atau yang tidak sanggup diukur alat ukur mikrometer dalam. Alat ukur telescoping gauge ini terdapat aneka macam-macam ukuran, sehingga kalau akan memakai telescoping gauge, sesuaikan ukuran lubang yang akan diukur dengan ukuran alat. Bagian-bagian alat ukur telescoping gauge yaitu ada telescoping rods, internal spring, handle, dan locking screw. Cara kerja: kendorkan locking screw supaya telescoping pelanger bebas. 2. Tekan telescoping pelanger dan kemudian kencangkan locking screw. Ketiga, masukkan telescoping gauge ke lubang yang akan diukur. Keempat, lepaskan telescoping pelanger dengan cara kendorkan locking screw supaya telescoping pelanger sanggup mengembang sesuai dengan ukuran lubang yang akan diukur. Kelima, goyang-goyangkan telescoping supaya sempurna pada bab tengah lubang untuk mendapatkan diameter lubang yang tepat. 6. Kencangkan locking screw supaya posisi telescoping pelanger tidak berubah-ubah. Ketujuh, keluarkan telescoping gauge dari lubang dengan hati-hati. Kedelapan, ukur panjang telescoping pelanger dengan kontak memakai jangka sorong atau mikrometer luar untuk mendapatkan tingkat ketelitian yang lebih baik dari jangka sorong. Kita lanjut ke dial indikator. Pengertian dial indikator atau yang disebut dengan dial gauge. Alat ukur ini digunakan pengukuran serta memeriksa kerataan pada sebuah bidang atau benda. Skala pengukurannya sendiri sangatlah kecil. Dial indikator ini merupakan suatu alat ukur yang tidak dapat berdiri sendiri. Alat ini memiliki alat bantunya sendiri yang disebut sebagai magnetic plate atau dial stand. Kegunaan yang pertama, kegunaan kerataan bidang datar. Kedua, pengukuran kerataan dan kebulatan permukaan poros. Ketiga, pengukuran kesejajaran suatu permukaan. Keempat, pengukuran round out poros. Bagian-bagian dial indikator. Yang pertama ada outring untuk menyesuaikan angka nolnya. Lalu ada jarum panjang. Lalu ada jarum pendek. Lalu ada stem, ada spindle, ada sensor, ada pengunci, lalu gauge beam lock, ada tool mounting holder, ada tool post, dan terakhir magnetic base. Cara kerja: pasang terlebih dahulu tangkai dial indikator di lubang pengunci dengan cara memasukkannya. Baru setelah itu kencangkan bagian baut. Yang kedua, masukkan bagian dial gauge yang memiliki jarum serta skala di tangkai yang tadi dipasang dan kencangkan. Ketiga, bersihkan objek yang hendak diukur terlebih dahulu agar permukaan lebih stabil.
Yang cara kerja pertama, nyalakan aliran magnet dial gauge menggunakan tombol di bagian bawah menjadi posisi on. Kedua, kemudian lihat bagian jarum, pastikan posisinya ada di atas permukaan objek hingga menyentuh. Anda bisa mengeceknya dengan menggerakkan jarum pada objek. Ketiga, masuk ke pemakaian. Mulailah untuk menggeser objek ke kanan atau ke kiri, dan jika jarum berputar maka alat bekerja. Putaran searah jarum jam artinya adalah permukaan objek cembung. Apabila putarannya berlawanan maka tandanya cekung. Kita lanjut ke bore gauge. Pengertian bore gauge adalah merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur diameter silinder. Pada bagian atas terdapat dial gauge dan pada bagian bawah terdapat measuring point yang terdapat bergerak bebas. Pada sisi lainnya terdapat replacement rod yang panjangnya bervariasi tergantung keperluan. Dalam satu set terdapat bermacam-macam ukuran replacement rod dengan panjang tertentu. Di samping itu juga terdapat replacement screwing thread, adalah semacam ngur pengikat yang berfungsi untuk mengunci agar replacement rod dan washernya tidak lepas pada saat bore gauge digunakan. Kegunaan bore gauge digunakan untuk mengukur diameter internal lubang dengan bentuk beragam, mulai dari lubang bulat biasa hingga lubang berbentuk barel, bilmouth, ataupun taper. Bagian-bagian bore gauge. Yang pertama ada dial gauge yang berfungsi untuk mengetahui hasil pembacaan. Yang kedua adalah grip, bagian silinder gauge yang berfungsi untuk memegang atau mengikat dial. Yang ketiga ada replacement washer. Replacement washer berfungsi untuk menambah kepanjangan replacement rod. Yang keempat ada replacement rod yang berfungsi untuk menambah panjang bidang sentuh pada silinder yang akan diukur. Yang kelima ada measuring point, yaitu titik poin pengukuran. Yang pertama, gunakan jangka sorong untuk mengukur diameter silinder. Kegunaan jangka sorong untuk mengetahui diameter kasar guna memilih rod yang tepat untuk dipasang pada bore gauge, atau bisa lihat ukuran standar pada buku manual atau manual repair. Sebagai contoh diperoleh hasil pengukuran 75,4. Lalu pemilihan replacement rod dan replacement washer. Dengan panjang jangka sorong, untuk memilih panjang replacement rod silakan dibulatkan ke atas. Sebagai contoh, hasil pengukuran yang diperoleh pada jangka sorong tadi yaitu 75,4 dibulatkan menjadi 76. Maka pemilihan replacement rod dan washernya yang tersedia kemudian dipasang pada bore gauge. Yang ketiga, kalibrasi silinder bore gauge. Set mikrometer sesuai dengan panjang replacement rod yang dipilih. Semisal 76, maka mikrometer di set 76 mili. Keempat, masukkan silinder bore gauge ke dalam silinder. Lalu dengan posisi pengukuran atas, tengah, dan bawah untuk sumbu X dan sumbu Y, goyangkan bore gauge dan baca simpangan yang paling terbesar. Keenam, baca hasil pengukuran simpangan dial gauge. Semisal 0,14 mili, maka jika diameter awalnya 76, maka ditambah 0,14, maka hasil simpangan pada silinder tersebut yaitu 76,14 mm.
Kita lanjut ke screw pitch. Secara umum, screw pitch adalah untuk mengukur ulir mur atau baut gauge. Ini terdiri dari beberapa bilah dengan profil yang berbeda dan nilainya tercantum pada setiap bilahnya. Alat ukur screw pitch atau pengukuran jarak alur hampir sama dengan pengukuran ketebalan atau filler gauge. Screw pitch atau pengukuran jarak ulir terdiri dari bilah-bilah baja bergerigi. Jarak antara gigi berbeda-beda, setiap bilah sesuai dengan ukuran standar baut atau mur. Kegunaan fungsi screw pitch adalah untuk mengukur jarak ulir pada suatu baut atau mur. Jarak ulir merupakan jarak ujung pucuk pada ulir sampai pucuk pada ulir berikutnya atau jarak lebar ulir ke lebah ulir berikutnya. Hal ini berfungsi untuk mengetahui ukuran baut apabila tidak tertulis kode baut pada baut atau mur. Dengan mengetahui jarak ulir, maka dapat diketahui ukuran baut atau mur sesuai dengan standar yang ada. Cara kerja ambil baut atau mur yang akan diperiksa nilai jarak ulirnya. Setelah itu ambil alat pengukur jarak ulir. Ketiga, periksa ulir pada baut atau mur dengan mengukur jarak ulir atau screw pitch gauge pada setiap bilah-bilahnya. Keempat, carilah sampai didapat ukuran yang cocok antara ulir baut atau mur dengan ulir di bilah alat pengukur jarak ulir. Kelima, jika sudah sesuai berarti jarak ulir atau pitch yang ditunjukkan pada bilah alat pengukuran jarak ulir ini nilainya sama dengan ulir jarak baut atau mur yang diperiksa. Offset mikrometer. Pengertian offset mikrometer ini digunakan untuk pengukuran dimensi luar, semisal diameter, tebal, dan lain-lain. Dari benda kerja, ukuran kemampuan ukur mikrometer ditentukan oleh jarak maksimum yang ditempuh poros geser dan panjang langkah poros pada setiap mikrometer. Semisal mikrometer 0 sampai 25 mili, mikrometer 25 sampai 50 mili, dan seterusnya. Kegunaan untuk mengukur ketebalan benda kerja, mengukur jarak atau celah suatu benda, dan mengukur kedalaman suatu benda. Bagian-bagian ada anvil face, spindle, lock nut, sleeve, timbel, dan racket, dan frame. Cara kerja, pastikan mikrometer tidak sedang terkunci dengan membuka pengunci. 2. Buka celah antara rahang tetap, rahang geser dengan jarak yang lebih besar dari objek ukur. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memutarkan timbel atau bisa juga dengan memutar ratchet knob. 3. Tempatkan objek ukur pada celah di antara rahang tetap anvil dan rahang geser spindle tersebut. 4. Gerakan rahang geser hingga menempel dengan objek ukur dengan cara memutar timbel atau memutar ratchet knob. Keempat, ukur untuk memastikan jika ujung ratchet knob geser telah menempel sempurna pada objek ukur dapat dilakukan dengan cara memutar ratchet knob hingga terdengar bunyi tik sebanyak 2-3 kali. 5. Kunci mikrometer menggunakan pengunci lock nut agar rahang geser spindle tidak bergerak. Setelah yakin mikrometer telah terkunci, objek ukur boleh dikeluarkan atau dibiarkan lalu hasil pengukuran dapat dibaca. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada salah kata.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.